Halo guys, selamat datang di channel Gyokuken. Jadi di video kali ini gua bakalan ngebahas dampak Kibutsuji Muzan di dunia Demon Slayer. Muzan Kibutsuji adalah antagonis dalam Demon Slayer dan merupakan perwujudan utama dari kejahatan coy, yang juga memberikan bayangan yang panjang dan gelap pada seluruh narasi seri ini. Sebagai nenek moyang dari para iblis, keberadaan dan juga tindakan Muzan menjadi awal konflik dalam seri dan juga motivasi beberapa karakter dalam cerita. Pencarian keabadian dan juga kekuatan absolut terus mendorongnya untuk menciptakan lebih banyak iblis yang tunduk pada kekuasaannya coy. Dalam hal ini Muzan berdampak besar pada kehidupan banyak sekali orang, sehingga membentuk jalan hidup mereka dalam seri Demon Slayer ini. Asal mula konflik dalam serial. Muzan Kibutsuji adalah tokoh di balik konflik utama yang memicu seri Demon Slayer coy. Sebagai iblis pertama, kemampuannya untuk mengubah manusia menjadi iblis melalui darahnya menjadi latar bagi pertingkaian abadi antara manusia dan juga para iblis. Rasa haus kekuasaan yang tidak terpuaskan mendorong tindakannya dan juga ia menjadi banyak iblis yang siap sedia. Muzan menanamkan rasa takut dan juga kepatuhan pada iblis yang ia ciptakan coy, memastikan kesetiaan mereka melalui rasa takut dan juga janji akan kekuatan. Kontrol ini menciptakan hierarki di antara para iblis dengan Muzan di puncak dan juga 12 Kizuki atau iblis bulan yang merupakan iblis terkuat. Mereka mengatur tindakan dan juga gerakan mereka dalam serial tersebut coy. Muzan ingin menjadi abadi dengan mengalahkan matahari dan juga mendapatkan kekuatan untuk bisa meneror siang dan malam. Selama ribuan tahun ia mencari bunga lili biru laba-laba untuk bisa membantu harapannya akan kehidupan abadi. Selain itu, kemampuannya untuk bisa mengubah manusia menjadi iblis secara aktif menghalangi pemberantasan total semua iblis. Dalam hal ini Muzan menjadi wabah umat manusia coy, dan juga ancaman serangan iblis yang terus-menerus memunculkan pembentukan Demon Slayer Corps untuk membangun ketertiban dan juga harapan di dunia. Pembentukan Korps Pembasmi Iblis. Korps Pembasmi Iblis dibentuk karena kebutuhan untuk respon terkoordinasi terhadap ancaman iblis yang juga menyebar di seluruh dunia. Korps ini melatih orang-orang dengan banyak teknik pertempuran seperti gaya pernapasan yang sangat berbeda, untuk bisa secara aktif memerangi berbagai kemampuan iblis coy. Teknik-teknik ini digunakan untuk meningkatkan kemampuan fisik dan juga keterampilan tempur para pembasmi iblis, memungkinkan mereka untuk bertarung hampir sama dengan seorang iblis coy. Penciptaan dan juga penyempurnaan teknik-teknik ini sangat penting dalam menyediakan para anggota dengan alat-alat yang diperlukan untuk menghadapi ancaman iblis. Karena alasan-alasan ini juga pandai besi pedang dengan terampil membuat pedang Nichirin coy untuk memenggal kepala iblis secara efektif. Dengan kata lain, peran Muzan dalam menciptakan dan juga mengabadikan ancaman iblis secara langsung mempengaruhi kebutuhan akan metode pertempuran yang juga terspesialisasi dan juga canggih tersebut coy. Selain itu, seperti 12 Kizuki milik Muzan, Corps juga memiliki pembunuh iblis elit yang dikenal sebagai Hashira. Setiap Hashira mengkhususkan diri dalam teknik pernapasan tertentu coy dan juga bertanggung jawab untuk memimpin, serta juga membimbing para anggota korps yang berpangkat lebih rendah daripada mereka. Hashira adalah pertahanan garis depan melawan iblis yang paling tangguh coy, seperti 12 Kizuki milik Muzan. Di bawah Hashira ada berbagai tingkatan pembunuh iblis. Setiap level menandakan pengalaman, keterampilan dan juga kontribusi individu terhadap misi para korps. Struktur hierarki ini memastikan saluran komando dan juga komunikasi yang sangat jelas, untuk bisa membantu para anggota dalam menanggapi ancaman iblis dengan cepat dan juga efektif. Selain itu, keberadaan Muzan secara langsung menghasilkan pembentukan dan juga relevansi korps yang berkelanjutan yang berdiri sebagai harapan umat manusia coy, dan juga yang tujuan utamanya adalah untuk membasmi semua iblis yang ia ciptakan. Keluarga Ubuyashiki yang dipimpin oleh Kagaya Ubuyashiki memainkan peran penting dalam kepemimpinan dan juga administrasi korps pembasmi iblis. Keluarga tersebut telah menjadi pemimpin korps selama beberapa generasi coy.
Mereka memberikan arahan, dukungan, dan juga bimbingan yang strategis kepada para pembasmi iblis. Pengetahuan mereka tentang iblis yang juga diwariskan dari generasi ke generasi berperan penting dalam merancang strategi untuk memerangi Muzan dan juga iblisnya. Ditambah lagi dengan ini, keluarga Ubuyashiki menderita penyakit mengerikan yang memperpendek hidup mereka, coy. Karena Muzan sendiri berasal dari garis keturunan Ubuyashiki, keluarga tersebut telah menanggung beban untuk menghancurkan dirinya. Dengan cara ini, kebencian mendalam Ubuyashiki terhadap iblis selama beberapa generasi melewati keberadaan korps pembasmi iblis. Dan juga siklus kebencian ini dipengaruhi dan juga dipicu oleh kehadiran Muzan sendiri, coy. Kepemimpinan keluarga Ubuyashiki sangat penting dalam menjaga ketahanan dan juga tekad korps dalam menghadapi kekuatan Muzan yang sangat luar biasa. Perkembangan karakter protagonis. Tanjiro Kamado menjadi pembunuh iblis karena tindakan kekerasan brutal yang dilakukan terhadap keluarganya. Dalam serangan brutal tersebut, Muzan membunuh seluruh keluarga Tanjiro, coy. Namun saudara perempuannya yaitu Nezuko selamat, tetapi ia berubah menjadi seorang iblis. Tragedi keluarga Kamado memicu dan juga memotivasi keinginan Tanjiro untuk bisa membalas dendam atas kematian semua keluarganya, dan juga ia akan menemukan obat untuk Nezuko, coy. Kehilangan Tanjiro yang disebabkan oleh Muzan dan juga ikatannya dengan Nezuko menjadi pusat pengembangan karakternya. Cintanya kepada saudara perempuannya dan juga keinginannya untuk mengembalikan kemanusiaannya mendorong Tanjiro untuk bisa bergabung dengan Demon Slayer Corps, di mana ia berharap dapat menemukan cara untuk mencapai tujuannya ini. Dendam pribadi terhadap Muzan menjadi kekuatan penuntun yang membentuk keputusan, tindakan, serta pertumbuhan Tanjiro sebagai karakter besar dalam serial tersebut. Sepanjang perjalanan Tanjiro sebagai pembunuh iblis, ia bertemu dengan banyak sekali iblis kuat, yang juga masing-masing diciptakan oleh Muzan dan juga menghadirkan tantangan yang lumayan unik. Pertarungan ini sangat penting bagi pertumbuhan Tanjiro, coy. Dengan mengalahkan iblis-iblis ini, ia menyempurnakan keterampilan bertarungnya. Dan juga karena itu, ia menjadi lebih dekat untuk menjadi lebih kuat dan juga mengalahkan Muzan. Selain itu, selama perjalanan Tanjiro yang sangat sulit, ia bertemu dengan para pembunuh iblis dan juga individu lain yang masing-masing memiliki tujuan untuk mengalahkan Muzan. Tujuan bersama untuk membasmi semua iblis menyatukan individu-individu ini dan juga seorang ahli pedang dan sesama pembunuh iblis untuk membentuk ikatan yang sangat kuat. Tokoh-tokoh seperti Zenitsu Agatsuma dan juga Inosuke Hashibira dan yang lain menjadi sahabat terdekat Tanjiro dan masing-masing berkontribusi pada pertumbuhan dan juga kesuksesannya. Selain itu, para Hashira khususnya Gyu Tomioka dan juga pembunuh iblis yang sudah pensiun yaitu Sakonji Urokodaki memainkan peran penting dalam perjalanan Tanjiro, coy. Bimbingan serta keyakinan mereka terhadap potensi Tanjiro membantunya untuk menghadapi tantangannya. Karena misi bersama mereka untuk bisa mengalahkan Muzan dan juga melindungi umat manusia tetap menjadi yang terpenting, coy. Ya, jadi seperti itulah, coy, pembahasan gua mengenai dampak apa saja yang ditimbulkan Kibutsuji Muzan di dunia Demon Slayer. Kalau ada yang kurang, silahkan tambahkan sendiri di kolom komentar. Oh ya, Mimin mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dalam konten ini. Dan juga terima kasih yang udah menonton sampai habis.